Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat izin darinya kita bisa sampai saat ini menjalankan puasa Ramadan di 10 hari kedua di bulan Ramadan ini. Juga berkat nikmat iman dan Islam tentunya kita masih bisa merasakan indahnya beragama Islam. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya ingin berbicara tentang apa itu iman, Islam, dan ihsan yang menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan di era modern saat ini. Yang pertama yaitu iman. Berbicara tentang iman dalam bahasa atau secara bahasa, iman berarti percaya, yakin. Apa yang harus kita yakini, apa yang harus kita percayai. Percaya dan yakin bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah, iman berarti al-imanu wa tasdiqu biqalbi wa iqraran bil lisani wa amalun bil arkan. Yang namanya iman itu harus diyakini di dalam hati. Jadi tingkatan iman yang pertama itu harus diyakini dulu dalam hati. Karena tanpa keyakinan ya, tidak bisa disebut beriman. Nah, apa yang harus kita yakini? Tentunya itu adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan juga alam semesta ini. Tasdiqu biqalbi, membenarkan keimanan itu, meyakini kebenaran keimanan itu dalam hati kita. Apakah sudah cukup dengan meyakini saja? Tentunya tidak, ya. Yang kedua yaitu iqrarun bil lisani, harus diucapkan dengan lisan. Nah, dalam hal ini yang kita ketahui yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi setelah kita yakin, kita ucapkan bahwasanya aku bersaksi, aku meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Rasul Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, selanjutnya tingkatan iman yang ketiga adalah wa amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan. Artinya setelah kita meyakini Islam, meyakini Allah, maka kita ucapkan, nah kemudian kita amalkan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Nah, jika kita sudah bisa melalui ketiga tahapan ini, nah, kita akan masuki tingkatan yang selanjutnya, yaitu muttaqin. Itu menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bagaimana tujuan puasa kita? La'allakum tattaqu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, hadirin rahimakumullah, iman itu sendiri ada enam, ya mohon maaf, ada 6. Seperti saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasul, ma huwa iman? Nah, maka Rasul menjawab, iman itu amanah billah. Yang pertama, iman itu adalah beriman kepada Allah, yakin percaya bahwa adanya Allah, ya Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai segalanya. Wa malaikah,
Dan yang kedua adalah yakini akan adanya malaikat Allah, bahwa Allah juga menciptakan malaikat untuk membantu mengatur ya alam semesta. Seperti kita ketahui bahwa malaikat ada 6 ya, ada 10, mohon maaf, ada 10 yang kita ketahui, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ada 10 malaikat Allah ya. Selanjutnya beriman kepada kitab-kitab Allah, malaikatihi wa kutubi. Nah, iman yang ketiga yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Baik yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad maupun yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Tingkatan iman yang selanjutnya, iman yaitu yang keempat, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Yang kita ketahui juga mungkin sudah dari kecil ya sudah diajarkan bahwa Rasul itu ada 25 ya, Nabi dan Rasul ada 25 yang wajib kita ketahui ya, dari mulai Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya, selain beriman kepada Allah, malaikat, kitab, dan Rasul ya, kita juga harus beriman kepada hari kiamat ya. Harus yakin bahwa Allah menciptakan hari kiamat ya, dan kelak kita nanti akan menjumpai hari kiamat tersebut. Kita akan dibangkitkan dan hisab amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Dan iman yang keenam yaitu iman kepada qada dan kepada takdir Allah. Baik, hadirin rahimakumullah, demikian tentang iman. Nah, kemudian apa sih kaitannya iman dengan kehidupan kita di zaman sekarang ini? Nah, pentingnya iman ya dalam menghadapi era modernisasi saat ini, yaitu untuk mengontrol, mengendalikan ya diri kita agar kita tidak terlalu bebas ya. Apalagi zaman sekarang ini banyak sekali kemudahan ya yang bisa kita lakukan. Nah, terutama saat kita menggunakan smartphone ya. Nah, kalau tidak ada iman, maka smartphone yang kita gunakan itu bisa jadi nanti digunakan ke arah yang tidak baik ya. Dengan iman, penggunaan itu bisa kita kendalikan atau bisa terkendali. Juga perbuatan kita sehari-hari ya dalam kehidupan kita dengan iman itu bisa terkendali. Nah, ini iman ya. Selanjutnya Islam. Nah, setelah kita beriman dan mengucapkan, tentu saat itu pula kita sudah dianggap sebagai agama umat Islam ya, masuk ke dalam agama Islam sebagai orang Islam ya. Nah, secara bahasa Islam itu pasrah, berserah diri, tunduk ya pada aturan yang sudah Allah tetapkan. Nah, kemudian apa itu iman? Mohon maaf, apa itu ihsan? Nah, tadi iman, Islam, ihsan yang ketiga. Nah, setelah kita beriman, kemudian kita Islam ya. Nah, yang paling tinggi adalah ihsan. Apa sih ihsan itu? Nah, ihsan itu tatkala kita beribadah kepada Allah, kita merasakan kehadiran Allah saat ibadah kita itu. Kita merasakan ya bahwa Allah melihat kita. Kalaupun seandainya kita tidak bisa merasakan itu, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Jadi kita bisa merasakan Allah ada. Ya, itulah ihsan. Nah, kalau semua ini bisa kita ada dalam diri kita, nah insya Allah ya keimanan kita akan sempurna. Baik, mungkin itu hadirin rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita dan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Jika ada yang kurang, tentunya dari kekhilafan saya pribadi, kekurangan saya sebagai manusia, dan jika ada yang benar, tentu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.